Nah, terus kemudian ya kenali alatnya. Alat yang saat ini kita bahas di forum ini adalah blog gitu ya. Boleh nggak blog secara teknis pakai yang Blogspot? Ya boleh. Boleh nggak pakai WordPress? Ya boleh. Anything, alatnya nggak ada masalah. Tapi yang dikejar sebenarnya yang dibutuhkan sama si komunikannya gitu kan ya, para orang-orang yang menerima pesan kita adalah konten. Dia akan mencari kok kita ada di mana gitu kan ya. Yang dicari mungkin tidak personalnya, tapi mungkin yang dicari di keywordnya adalah kontennya. Nah, sehingga akhirnya balik lagi nih. Jadi ada konten yang kita siapkan atau copywriting-nya gitu kan yang kita siapkan yang nanti akan mereka cari menggunakan sistem digitalisasi, yaitu nanti mengenal SEO gitu kan ya. Teknisnya Mas Karnoto jauh lebih jago untuk hal inilah gitu ya. Tapi kalau di saya penekanannya adalah ya identifikasi dulu diri kita gitu kan, kenalin diri kitanya mau seperti apa gitu ya. Terus kemudian nah, ini ada salah satu teori Johari Windows yang selalu saya bagikan gitu kan, saya coba sampai detik ini pun saya terus membuat checklist di teori ini. Kenapa? Karena si Johari Windows ini punya karakter yang sangat simple ketika kita mengidentifikasi diri kita gitu ya. Nah, pertama ada area namanya open, di mana area ini adalah saya tahu diri saya sukanya apa, dan orang lain tahu. Artinya kalau kita ngomongin dasar komunikasi, di pengirim pesan tahu, yang mau dikirimin pesan tahu. Artinya kan saya tinggal bermain dengan konten ya, informasinya saya buat bagaimana supaya ini terus gitu kan, mereka menjadi pendengar setia saya nih. Pendengar setia ya penikmat bacaan saya, penikmat ocehan saya gitu kan. Kebetulan saya sekarang lagi shifting berbaginya itu di Spotify gitu kan, menjadi podcaster gitu. Kenapa? Karena ngetik saya udah kebanyakan ngetik gitu ya, jempolnya agak lelah gitu kan. Jadi saya coba bermain dengan aplikasi lain, yaitu dengan Spotify. Pada dasarnya yang kita ungkapkan itu adalah konten gitu kan ya. Materi-materi yang identifikasi personalize-nya di saya dan audiens saya memang klik nih gitu kan ya. Ketemulah di sini gitu ya. Terus kemudian ada juga yang ternyata gitu kan, pengenalan diri ini di posisi blind. Saya nggak tahu diri saya, tapi di sini orang-orang merasa kamu tuh kalau lagi ngomongin ini nangkep deh. Kamu tuh kalau lagi di sini tuh energinya oke deh. Kamu kalau di sini tuh sebenarnya informasi kamu banyak. Nah, disinilah saya terus menerima masukan-masukan dan akhirnya masa sih iya ya? Ya udah saya coba cek nih di diri. Benar nggak sih apa yang diomongin orang-orang ini? Misalnya mereka sering banget ngomong kayak misalnya, Mbak kamu tuh sebenarnya orangnya kreatif juga gitu loh, dan kamu tuh bisa lah salah satunya tadi bisalah nulis gitu kan. Sebenarnya kamu juga bisa bikin konten yang menarik mungkin di podcast gitu kan. Sampai akhirnya masa sih suara saya bukannya nggak enak ya, cempreng kalau saya ngomong di podcast kan nggak enak gitu kan. Kan akhirnya saya bertanya-tanya gitu, ternyata buat orang lain mereka tidak mendengarkan vokalisasi saya, literally saya vokalisasi ya, seperti saya seorang penyanyi. Yang mereka dengarkan itu ya kontennya gitu. Mau suara saya cempreng, mau saya gimana, tapi di dalam yang dia ada ambil pesannya gitu. Artinya oke, saya bisa upgrade nih jadinya. Dan di area blind ini kan sebenarnya ketika kita tidak tahu porsi-porsi ini, porsi ini saya bisa upgrade menjadi kedua belah pihak ini sama-sama tahu gitu kan ya. Nah, ada juga area yang memang hidden gitu kan, area yang saya tahu tapi saya nggak mau ngasih tahu ke orang gitu loh. Saya tahu saya bisa, tapi saya nggak pengen ngebagi ini. Contohnya apa? Saya tuh bisa banget, saya bisa masak gitu kan ya. Seperti teman-teman saya yang jadi konten kreator masak. Tapi saya tidak memilih itu karena menurut saya ya udah, masak saya bukan saya untuk inspirasikan untuk ke semua orang, masak saya untuk orang di rumah gitu. Nah, tapi ada yang memang konten masaknya gitu kan ya, itu adalah menjadi andalan utamanya gitu.
sah-sah aja dan boleh-boleh aja, dan itu kan kembali kepada priority si personality ya gitu kan ya. Buat kita personality kita, enggak sih Dia Loretta enggak kayaknya kalau tiba-tiba bagiin konten masak tuh bukan Dia Loretta banget gitu kan. Dia Loretta itu biasanya kontennya adalah konten komunikasi, marketing gitu kan ya, sama ya personal branding gitu ya. Karena personal branding tuh kaitannya juga dengan, apa namanya, digitalisasi, personalisasi diri di dalam, digital dan sosial media gitu. Nah, jadi tergantung lagi ya setelah kita kenalin kita pilih kita mau yang mana. Ya harapan saya terakhir ini ada area di mana unknown. Ya di area ini saya harap tidak ada kita di sini. Saya yakin tidak ada di sini. Semua pasti kita sudah bisa memetakan diri. Ada area open, ada area yang blind, dan ada yang hidden. Dan ini di area 3 inilah yang sebenarnya kita apa namanya bisa mengeksplor diri. Artinya ada area yang saya bisa, tapi saya nggak pengen kasih tahu ke orang lain. Ada area yang saya nggak tahu, malah orang lain yang menyadarkan gitu kan ya, menyadarkan bahwa kamu bisa gitu ya. Nah, terus kemudian ada area open yang tentu itu sinkronisasinya udah luar biasa. Jadi once kita udah open, apa yang kita lempar ke forum dan lain itu reaction-nya juga udah bagus gitu kan. Nah, kalau di unknown, kalau di ilmu psikologi sih gitu kan ya, area unknown ini ya tentu dapat pendampingan karena dia tidak tahu tentang dirinya dan orang lain juga tidak tahu. Terus gimana ya? Tentu harus didampingi dengan pihak-pihak dan orang-orang yang memang kompeten gitu loh untuk mendampingi tentang kepribadian dan personality gitu ya.